Bawang merah di pasar Jakarta sempat menyentuh angka fantastis, tembus di sekitar Rp50.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Tapi ironisnya, di waktu yang sama, petani di Brebes dan Nganjuk justru berjuang di harga Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Ada selisih sekitar Rp30.000 yang menguap begitu saja di tengah jalan. Pertanyaan besarnya, kemana perginya uang tersebut dan siapa yang sebenarnya panen cuan saat bawang merah sedang mahal? Bawang merah ini bukan sekadar bumbu dapur. BI dan BPS menempatkannya di kelompok volatile food, alias penyumbang inflasi yang harganya gampang sekali bergejolak. Setiap kali harganya naik, psikologi pasar langsung terpukul. Tapi ada paradoks besar di sini. Harga di tingkat konsumen tinggi, tapi petaninya jarang menikmati untung secara utuh. Situasi ini semakin berat dengan adanya dugaan masuknya bawang bombay mini impor dari India yang merusak harga lokal hingga 50%. Di atas kertas, Kementan sudah punya aturan tegas. Impor bawang bombay harus berdiameter minimal 5 cm agar tidak mengecoh pasar. Tapi realita di lapangan, lemahnya pengawasan memicu demonstrasi petani di Sumatera Utara pada akhir Maret 2026 lalu. Ini membuktikan bahwa aturan yang baik belum tentu menyelesaikan masalah jika pengawasannya bocor. Mari kita bedah rantai pasoknya. Dari lahan kebun sampai tersaji di meja makan, bawang merah melewati jalur yang cukup panjang. Komoditas ini setidaknya harus pindah lewat 4 hingga 5 tangan yang berbeda. Rutenya begini, dari petani masuk ke pengepul, pindah ke pedagang besar, diteruskan ke distributor, baru tiba di lapak pengecer. Di setiap lapisan inilah margin keuntungan menumpuk karena setiap pelaku usaha menanggung biayanya sendiri. Artinya apa? Pihak yang paling dekat dengan stok, memegang informasi, dan punya kendali distribusi, dialah yang paling banyak menikmati untung. Petani akan terus di posisi lemah kalau mereka tidak punya kontrol atas waktu panen dan saluran pemasarannya. Solusi masalah ini bukan sekadar menyuruh petani menanam lebih banyak. Kita butuh perubahan sistem. Pertama, penggunaan benih unggul lokal yang terbukti tahan disimpan lama seperti varietas Bima Brebes dan Tiron. Kedua, petani harus mulai bergabung ke dalam kelembagaan koperasi. Ini krusial untuk memangkas 2 hingga 3 lapis perantara tengkulak. Ketiga, investasi pada teknologi cold storage atau penyimpanan bersuhu rendah pada skala kecil. Fasilitas ini memberi petani kekuatan untuk menahan stok saat pasokan di pasar sedang banjir. Ini bukan teori di atas kertas. Di lapangan, petani yang adaptif sudah membuktikan jalan keluarnya. Di Demak, ada Muslihuddin yang sukses memanen 7 ton bawang merah. Dia tidak panik saat harga segar jatuh karena ia mulai berinovasi mengolah panennya menjadi bawang goreng pelengkap makanan. Di Bogor, ada Muhammad Mulia yang cerdas memotong rantai pasok. Dia langsung memasok bawang ke pengecer, pedagang sayur keliling, bahkan jualan online tanpa harus lewat pasar induk. Dan di Bima, Ruslan membuktikan bahwa dengan perbaikan manajemen nutrisi tanaman, kapasitas produksinya bisa melonjak tajam hingga 34%. Sekarang, mari kita hitung angka bisnisnya. Untuk menanam bawang merah, modal kerjanya berkisar 25 sampai 35 juta rupiah per hektar. Ini sudah mencakup benih, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Di kondisi normal, hasilnya bisa 8 hingga 12 ton per hektar. Mari kita simulasikan harganya. Kalau harga di tingkat petani anjlok ke Rp15.000 per kilogram, petani dipastikan rugi. Kalau harganya Rp25.000, mereka cuma di titik impas atau balik modal. Petani baru benar-benar bernapas lega kalau harga tembus di atas Rp35.000 per kilogram. Masalahnya, karena tidak punya gudang simpan, banyak petani terpaksa melakukan aksi jual cepat saat harga sedang murah. Padahal kalau mereka mau bergeser sedikit ke arah produk turunan seperti bawang goreng kemasan, margin nilai tambahnya bisa melipat gandakan untung hingga 3-4 kali lipat. Kesimpulannya, keuntungan terbesar dari bawang merah berpihak pada mereka yang punya kekuatan finansial kokoh untuk mengatur tempo perdagangan.
Bawang merah adalah cermin efisiensi sistem pertanian kita. Agar petani tidak terus di pihak yang kalah, distribusinya wajib dibenahi. Petani harus mulai bergerak kolektif lewat koperasi dan memproduksi olahan turunan yang bernilai jual tinggi. Untuk pemerintah dan penegak hukum, ini bukan sekadar soal melarang produk impor, melainkan wajib memastikan regulasi impor yang sudah ada benar-benar ditegakkan tanpa kompromi. Selama rantai tata kelola ini tidak diperbaiki menyeluruh, gejolak harga bawang akan terus jadi tajuk berita tahunan tanpa ada solusi nyata bagi kesejahteraan petani kita. Bayangkan kalau skema hulu ke hilir ini dibenahi serius, agribisnis kita pasti jauh naik kelas.